Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya IM Paramita Udihama dari kelas 3 IF1 dengan 3 IF1 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan NPM 073522111051. Pada video kali ini saya akan mendesain sebuah rancangan mockup dari proyek saya. Proyek saya judulnya yaitu eh, Sentisa, di mana di sini saya akan merancang website dari Sentisa atau sensor titik sampah. Nah, sebelumnya Sentisa ini saya bawa dalam perlombaan, jadi saya memakai tampilannya. Hanya saja sebelumnya mockup untuk website Sentisa itu masih menggunakan Canva, belum memakai Balsamiq mockup. Jadi karena tugas dari interaksi manusia dan komputer, jadi saya menggunakan Balsamiq mockup. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan menggunakan browser. Nah, untuk browsernya sendiri, alamatnya saya beri nama seperti pada video awal, yaitu sentisa.com. Oke, saya perbesar size-nya. Lalu untuk lebih menarik saya merubah warna kuning, agak kuning atau orange ya, jingga. Selanjutnya di sini saya rename pada halaman pertama dengan nama login agar lebih mudah nanti saat memberikan link. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan teks label untuk membuat judul dari halaman login itu Sentisa. Lalu di sini saya atur teksnya jadi bold dan ukurannya sedikit lebih besar, sekitar 30-an. Lalu kita copy paste saja teksnya. Untuk teks yang kedua itu merupakan singkatan dari Sentisa, yaitu sensor titik sampah, yang mana untuk ukurannya saya berikan lebih kecil. Nah, di sini saya ubah warna fontnya menjadi warna putih. Lalu selanjutnya saya ingin menambahkan image. Sini saya perbesar dulu ukuran image-nya. Lalu untuk menambahkan, kita scroll terus image file itu, lalu kita klik tanda tambah, kita tambahkan foto. Nah, saya menggunakan foto gambaran tempat sampah yang penuh sekali ya. Lalu untuk menambahkan username dan password, di sini saya menggunakan triangle. Saya perbesar, yang nantinya di dalam triangle saya beri
beberapa teks, yaitu ada teks login, username, password, dan juga jenis pengguna, dan button login. Di sini saya ingin merubah warna dari websitenya sendiri menjadi warna orange, beserta dengan bagian loginnya, tulisan email, password, jenis pengguna, dan juga loginnya. Selanjutnya saya menambahkan halaman rename dulu. Ini saya akan jadikan halaman utama atau berandanya. Setelah login masih sama, kita menggunakan browser dengan ukuran yang sama dan juga warna yang sama.
Lalu di sini saya menambahkan tampilan window pada command. Nah, window di sini saya beri mesin Tisa. Kita rapikan dulu windownya. Lalu di sini untuk menambahkan menu sendiri saya menggunakan triangle yang nantinya akan dibuat satu persatu agar lebih sama dengan desain aslinya, desain sebelumnya. Di sini beberapa item saya beri warna orange karena memang sentisa atau sensor titik sampah sendiri saya pakai warna orange seperti desain sentisa yang sebetulnya. Lalu saya menambahkan text label sendiri di sini. Yang pertama yaitu di beranda, seperti beranda pada umumnya tentunya ada tulisan selamat datang seperti itu ya. Lalu di sini saya akan menambahkan beberapa icon, yaitu icon beranda, icon maps, icon truck, lalu icon checklist dan juga logo. Lalu di sini saya ingin menambahkan titik 3 atau garis 3, itu icon hamburger. Saya posisikan di samping windownya sentisa.
Lalu selanjutnya saya menambahkan triangle di bagian beranda berwarna putih agar itu seperti menandakan kalau kita sedang berada di beranda ya. Saya atur sini, kita rapikan, lalu tambahkan some teks di bagian teks. Di sini untuk home-nya itu saya beri nama beranda dashboard. Nah, saya copy paste saja biar tidak terlalu ribet. Setelah diatur dengan benar dan rapi, lalu saya beri nama satu-satu ikonnya. Ikon peta itu namanya peta sampah pintar. Lalu untuk truknya itu daftar armada pengangkut. Checklistnya itu laporan pengaduan dan logout. Nah, untuk memperjelas lagi saya menambahkan gambaran profil user. Saya tempatkan di bagian paling kanan, lalu di situ saya berikan nama email. Nah, nama email di sini saya misalkan saja pakai DLH atau dari Dinas Lingkungan Hidup. Di sini saya misalkan saja. Nah, untuk halaman utama ini kita duplikat saja, lalu rename namanya menjadi peta sampah pintar. Dimaksudkan agar posisi atau ukurannya itu tidak berubah-ubah lagi, hanya di bagian keterangan saja. Lalu di sini untuk di rectangle bagian dashboard kita pindahkan ke bagian peta sampah pintar. Di sini saya coba untuk membuat agar icon dan tulisannya yang berada di paling depan. Oke, sudah. Lalu untuk peta sampah pintar sendiri di sini teksnya kita ganti menjadi smart trash map.
lalu kita menambahkan peta karena memang ini peta sampah pintar. Nah, untuk peta sampah pintar sendiri itu nanti diberikan 2 indikator merah dan juga indikator hijau. Di sini saya menggunakan triangle saja, lalu saya atur-atur. Lalu untuk halaman armada pengangkut sampah kita kita duplikat saja dari halaman peta sampah pintar ini, lalu kita rename. Di sini saya hanya mengubah dari keterangannya saja. Untuk daftar armada pengangkut sampah, nanti untuk smart trace mapnya itu akan saya ganti menjadi daftar armada pengangkut ya. Nah, di sini untuk daftarnya saya menggunakan bentukan data grid. Nah, di sini kita hapus beberapa karena dari yang sudah ada ini, dimana untuk bagian daftar armada pengangkut itu ada nomor unit, jumlah anggota,
dan juga keaktifan. Kita masih lakukan hal yang sama, yaitu dengan menduplikat halamannya lalu rename dengan nama yang baru. Sini kita pindah ke laporan pengajuan. Di laporan pengajuan judulnya kita beri nama buat laporan. Teks combo box. Nah, combo box di sini itu terdiri dari beberapa letak tempat sampah. Kita misalkan di sini STC 003. Lalu saya masih menggunakan some text. Di sini saya kasih judul laporan. Nah, judul laporan. Lalu saya menggunakan triangle untuk kolom judul laporannya.
Lalu setelah itu untuk judul laporan kita copy paste saja, lalu kita beri nama deskripsi dari laporannya. Triangle-nya juga kita copy paste saja. Lalu saya menambahkan button lalu kita ubah menjadi buat. Nah, kira-kira begitu tampilan dari website Sentisa. Di sini saya akan membuat linknya agar saat diklik itu dia bisa langsung terhubung ke halaman yang dituju ya. Oke, di sini kita klik untuk login, masuk ke links, dia akan diarahkan ke halaman utama. Langsung kita ke halaman utama. Untuk dashboard kita ke link lagi. Di sini kita ke halaman utama. Lalu untuk peta sampah pintar, linknya kita pilih ke peta sampah pintar, daftar armada juga ke daftar armada, begitupun laporan pengajuan. Sedangkan untuk logoutnya itu dia kembali ke halaman login lagi. Begitupun dengan halaman peta sampah pintar, kita masih melakukan hal yang sama dengan memberikan masing-masing menu link yang sesuai ya. Oke, semuanya sudah. Di sini saya akan full screen presentation. Nah, sudah terlihat. Untuk loginnya di sini sudah ada alamatnya, jadi kita bisa mengklik itu linknya. Lalu kita coba klik peta sampah pintar, daftar armada juga sudah, laporan pengajuan. Oke, lalu logout, langsung dia kembali ke halaman login. Kita coba login lagi. Untuk peta sampah pintar sendiri itu ada 2 indikator. Kalau indikator merah dia itu full, sedangkan kalau dia berada di indikator hijau itu dia masih normal atau belum penuh. Nah, di sini armada pengangkut, ada nomor unit armada, anggota, dan juga keaktifan dari unit armada tersebut. Nah, di sini unit daftar armada saya lupa mengganti
judulnya masih sama seperti peta sampah pintar ya. Jadi sini saya ganti menjadi daftar armada pengangkut. Oke. Sekiranya seperti itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.